Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bahas farmakoterapi dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah, pertemuan kali ini kita pindah topik tentang farmakoterapi dari penyakit-penyakit endokrin, ya, penyakit yang diakibatkan oleh gangguan sistem endokrin. Pembahasan dengan saya hanya satu dari penyakit endokrin, yaitu diabetes mellitus. Nanti berikutnya kalian akan lanjut farmakoterapi pada penyakit endokrin dengan Pak Teddy. Nah, untuk dapat mudah memahami topik ini, kalian perlu mengulang kembali materi anatomi dan fisiologi tentang sistem endokrin, kemudian juga metabolisme karbohidrat dari biokimia, dan juga obat-obat untuk diabetes mellitus yang sudah dipelajari di mata kuliah farmakologi. Nah, ini slide-nya saya ambil dari slide kakak kelas yang 2017-2018 pada saat tahun ajaran 2017-2018. Tapi ada perbaharuan-perbaharuan yang saya update mengikuti perkembangan dari farmakoterapi diabetes mellitus yang terkini. Sama seperti farmakoterapi di penyakit lain, untuk farmakoterapi diabetes mellitus juga yang diinginkan adalah setelah menyelesaikan perkuliahan ini, kalian mengetahui apa definisi serta faktor resiko dan patofisiologi dari diabetes mellitus. Juga bagaimana tanda-tanda dan juga simptom seorang yang mengalami diabetes mellitus. Selanjutnya, parameter apa yang digunakan oleh dokter untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit ini, karena parameter ini nantinya juga diperlukan untuk kita selaku farmasis untuk mengevaluasi keberhasilan terapi obat-obat diabetes mellitus. Selanjutnya, penata laksanaan untuk pengobatan DM, baik itu secara farmakologi maupun non-farmakologi, berdasarkan guideline yang sesuai. Kemudian, kalian juga diharapkan paham dan dapat menjelaskan hal-hal yang perlu dimonitoring selama pasien menerima terapi obat-obatan DM, serta mampu merancang rencana edukasi pasien yang mengalami diabetes mellitus. Nah, secara definisi, DM itu dapat diartikan sebagai suatu gangguan yang ditandai dengan munculnya sekumpulan gejala-gejala gangguan metabolik. Ya, metabolik apa saja yang mengalami gangguan pada diabetes mellitus? Yang umum diketahui adalah gangguan metabolisme glukosa, sehingga salah satu tandanya pada pasien yang mengalami diabetes mellitus adalah terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Begitu juga metabolisme dari lemak dan protein itu juga mengalami gangguan, sehingga sering juga pasien DM itu mengalami dislipidemia, ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada gangguan baik itu dalam sekresi insulin maupun sensitivitas insulin terhadap reseptornya, ya. Gangguan ini pada akhirnya dapat menimbulkan komplikasi di mikrovaskular ataupun di makrovaskular. Kalau komplikasi di mikrovaskular itu seperti penyakit-penyakit di mata, seperti retinopati, bahkan sampai kebutaan, ya. Atau kalau makrovaskular itu penyakit-penyakit aterosklerosis, dan juga gangguan di sel saraf seperti neuropati, bahkan sampai gangren dan bahkan amputasi, ya, karena gangren tersebut. Namun sebenarnya komplikasi-komplikasi tersebut itu dapat dicegah dengan manajemen atau penjagaan gula darah yang benar, ya. Nah, diabetes mellitus ini termasuk penyakit yang paling banyak, ya, kita jumpai terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Dengan tingkat kejadiannya, kalau di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Riskesdas di tahun 2018, itu sekitar 2% prevalensi penderita diabetes mellitus di Indonesia. Dan ini secara keseluruhan terjadi peningkatan dari hasil survei di tahun 2013. Dan kita lihat juga di Aceh, prevalensi penyakit ini lebih tinggi dari prevalensi nasional. Jadi dalam prakteknya nanti kita sebagai farmasis akan berkemungkinan besar melayani pasien-pasien dengan diagnosa diabetes mellitus, ya. Oleh karena itu ilmu yang diperlukan supaya dapat memberikan pelayanan yang optimal itu sangat diperlukan. Nah, untuk dapat membicarakan etiologi dari diabetes mellitus yang kemudian erat hubungannya dengan hal-hal yang menjadi faktor resiko dari penyakit ini, kita bahas sedikit tentang klasifikasi dari diabetes mellitus, ya. Sering diklasifikasi diabetes mellitus itu menjadi 2 tipe atau 2 jenis, atau bahkan ada juga yang mengklasifikasikannya menjadi 3 atau 4 jenis, ya.
Namun kita hanya akan mengambil klasifikasi yang terdiri dari dua jenis ini ya, diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu bahwa diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan oleh keadaan autoimun yang menyerang sel beta pankreas yang akan mempengaruhi sel beta pankreas dalam memproduksi insulin sehingga terjadilah defisiensi produksi insulin pada orang tersebut. Nah, untuk DM tipe 1 ini faktor penyebab utamanya adalah genetik ya atau lingkungan juga bisa atau kedua-duanya juga bisa. Nah, pemeriksaan terkini itu bisa memeriksa marker genetik untuk memprediksi resiko seseorang dapat terjadi atau dapat mengalami DM tipe 1 atau tidak ya. Salah satu marker yang bisa digunakan itu disebut Human Leukocyte Antigen atau HLA. Ini adalah salah satu marker yang bisa memprediksi seseorang bisa mengalami DM tipe 1 atau tidak. Nah, pada saat autoimun lah yang mengakibatkan terjadinya DM tipe 1, autoimun ini dapat antibodinya ya, dapat menghancurkan sel beta pankreas sedikit demi sedikit. Dan pada saat seseorang didiagnosa dengan DM yang tipe 1, biasanya sel beta pankreasnya itu hanya tersisa sekitar 5-20%. Ya, sehingga kalau pasien itu dengan diagnosa tipe 1, dia otomatis membutuhkan bantuan insulin eksogen ya. Atau kalau dulu bahkan disebut diagnosa DM tipe 1 ini sebagai insulin dependent diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitusnya dari awal didiagnosa memang sudah membutuhkan insulin eksogen ya, insulin dari luar. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 kita akan bahas lebih detail lagi berikutnya karena ini merupakan fokus kita untuk farmakoterapi ini untuk membahas obat-obat untuk penanganan DM tipe 2 ya. Selanjutnya ada juga diabetes yang disebut sebagai latent autoimmune diabetes in adults, disingkat dengan LADA. Ini merupakan diabetes yang jenis atau tipe 1,5 ya. Kenapa 1,5? Karena dia mirip dengan diabetes tipe 1 dan 2, jadi berada di tengah-tengah ya. Untuk misalnya simptom diabetes tipe 1,5 ini dia menyerupai simptom yang terjadi pada pasien diabetes tipe 2, munculnya pada saat orangnya sudah dewasa, kemudian apa yang menjadi keluhan pada pasien diabetes tipe 2 semua juga dikeluhkan oleh pasien dengan diagnosa LADA ini ya, tapi yang mengakibatkan atau yang kenapa dia itu mirip dengan tipe 1 adalah karena penyebabnya itu sama seperti tipe 1 itu disebabkan oleh autoimun ya. Jadi kerusakan sel beta pankreasnya juga diakibatkan oleh keadaan autoimun ya, dan biasa terjadi pada usia 30-an tahun ke atas ya. Dan di awal-awal dari terapi untuk pasien-pasien LADA ini dia masih efektif menggunakan obat-obat oral yang biasa digunakan untuk diabetes tipe 2, tapi lama-kelamaan karena memang produksi insulin pada diabetes tipe ini mengalami gangguan, dia tidak bisa lagi diterapi dengan hanya obat oral, tapi harus juga menggunakan insulin eksogen. Baik, untuk DM tipe 2 secara umum itu disebabkan oleh gaya hidup atau kebiasaan yang buruk ya, baik itu kebiasaan makan maupun kebiasaan dalam beraktivitas ya. Gaya hidup kita zaman sekarang itu lebih banyak disebut sebagai gaya hidup yang sedentary lifestyle karena kebanyakan aktivitasnya itu sambil duduk ya, ditambah lagi makanan-makanan olahan sehingga meningkatkan resiko aterosklerosis, kemudian meningkatkan resiko overweight, obesitas, dan akhirnya juga meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus ya. Mengenai mekanisme bagaimana aterosklerosis dapat mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus, ini menjadi tugas mandiri kalian ya untuk membaca jurnal berikut. Saya sudah berikan link dari jurnal ini dan kemudian kalau kalian mau cari berdasarkan judul juga silahkan mencari dengan judul yang sudah saya sertakan di dalam slide ini. Nah, kemudian nanti setelah dibaca, dibuat kesimpulan dari apa yang kalian baca di dalam slide PowerPoint. Tugasnya itu diupload ke Dropbox paling lambat pukul 8 malam tanggal 23 November ya. Dan jika ada tugas yang saya temukan sama pengerjaannya, maka nilai dari yang memiliki tugas yang sama itu adalah 0 ya.
Dan mohon tidak ada lagi alasan susah karena artikelnya berbahasa Inggris, karena sudah banyak cara untuk kalian bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya misalnya dengan menggunakan Google Translate. Ya. Baik, kita lanjut. Untuk etiologi ataupun penyebab terjadinya DM berikutnya adalah etnis yang sangat berkaitan dengan genetik. Ya. Data-data dari referensi banyak yang menuliskan tentang etiologi dari etnis African American ataupun Hispanic American itu menjadi etnis yang lebih rentan mengalami diabetes mellitus. Ya. Kenapa banyak ditemukan data dari populasi ini? Karena memang dilakukan penelitiannya lebih banyak pada populasi ini ya. Dimana kalau dilihat dari data, kecenderungan etnis Afrika Amerika untuk terkena diabetes itu 7,1 kali lebih besar atau lebih mungkin ya terkena diabetes mellitus dibandingkan dengan yang Amerika kulit putih misalnya. Nah, begitu juga pada orang-orang Amerika Latin, peluang terkenanya itu bahkan lebih besar ya, 66% lebih tinggi peluang mereka terkena diabetes mellitus dibandingkan dengan orang Amerika yang berkulit putih. Nah, di Asia kita lihat penelitian yang membandingkan tingkat kejadian diabetes mellitus di beberapa negara di Asia memperlihatkan bahwa prevalensi DM itu lebih banyak terjadi di Malaysia dibanding dengan negara kita memang ya. Namun tetap saja kita ini lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi DM yang ada di Jepang. Nah, faktor resiko usia itu menjadi berbeda kalau kita bicara diabetes berdasarkan tipenya. Ya, untuk diabetes tipe 1 misalnya, karena penyakit ini disebabkan oleh autoimun, jadi DM tipe 1 ini bisa terjadi kapan saja, walaupun seringnya didiagnosa DM tipe 1 pada orang yang berusia 30 tahun ke bawah. Ya. Sementara karena tipe 2 ini adalah penyakit yang terjadinya itu seiring dengan perjalanan waktu, maka makin tua seseorang, makin besar resiko untuk mengalami penurunan fungsi metabolismenya. Salah satunya adalah penurunan metabolisme dari karbohidrat ataupun glukosa ya, sehingga terjadilah resiko diabetes yang lebih tinggi pada orang-orang yang lanjut usia. Nah, selain tadi sudah kita bahas ada gaya hidup, kemudian body mass index, BMI, aktivitas fisik, etnis, dan juga usia yang menjadi faktor resiko ataupun etiologi ya, sebab dari terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Hal lain yang menjadi faktor resiko dari diabetes tipe 2 ataupun menjadi tanda-tanda bahwa ini seseorang dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 adalah apabila ada masalah terhadap gula darah puasanya. Itu bisa menandakan seseorang nih kalau tidak dengan penjagaan yang bagus bisa berlanjut menjadi diabetes ya. Jadi disebut sebagai impaired fasting glucose. Jadi misal kalau nilai glukosa darah puasanya itu berada pada rentang ini ya 101 sampai 125 mg per desiliter atau pada orang tersebut mengalami impaired atau masalah pada gula darah setelah makan. Kalau nilainya itu berkisar antara ini segera setelah makan 190 sampai 230 ataupun 2 sampai 3 jam setelah makan gula darahnya 140 sampai 160 mg per desiliter. Atau bisa juga kalau tidak diukur dengan glukosa darah, ya dikatakan dia sudah mengalami masalah dalam metabolisme glukosanya dan disebut dengan keadaan prediabetes kalau diukur dengan nilai glukosa yang terikat dengan Hb. Itu sering disebut sebagai nilai HbA1c. Ya, itu nilainya kalau orang sudah dengan prediabetes berada di rentang 5,7 sampai 6,5%. Jadi apabila kita memeriksakan nih nilai HbA1c kemudian sudah pada rentang ini, maka sudah harus berhati-hati sekali karena sudah dikatakan sebagai seseorang yang dengan prediabetes. Jangan sampai berlanjut ke keadaan diabetes ya. Sebab itulah kita dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan rutin supaya bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah ya. Seperti inilah kalau memang sudah berada pada rentang ini glukosa darahnya ataupun HbA1c-nya sudah berada di rentang ini, maka seharusnya bisa dihambat perjalanan penyakit ya, walaupun mungkin tidak bisa ditolak sama sekali, tidak kena diabetesnya, tapi setidaknya bisa diperlama ya terkena diabetes mellitusnya.
Oke, faktor resiko dari terjadinya diabetes mellitus yang lain adalah juga penyakit-penyakit seperti hipertensi, kemudian dislipidemia, atau seseorang yang pernah mengalami gestasional diabetes ya, atau diabetes pada saat hamil. Itu walaupun gestasional diabetesnya itu dapat kembali normal, tapi orang tersebut mempunyai resiko yang lebih untuk mengalami diabetes mellitus ya. Kemudian berikutnya juga penyakit seperti cardiovascular disease, polycystic ovarian syndrome itu menimbulkan resiko yang lebih bagi penderitanya untuk terjadi juga penyakit diabetes mellitus. Nah, kalau penyakit DM, juga bagaimana DM itu bisa menyebabkan hipertensi dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular lain, itu lebih mudah dipahami ya. Karena DM dapat mengakibatkan inflamasi dari dinding pembuluh darah karena hiperglikemiknya, karena glukosa yang sifatnya toksik ya. Ini juga terjadi kerusakan nanti di sel endotelium. Akhirnya itulah yang menjadi langkah pertama terjadinya aterosklerosis, sehingga bisalah berkembang salah satunya menjadi hipertensi kan, karena total peripheral resistance-nya bertambah, atau penyakit kardiovaskular lain. Nah, keadaan inflamasi juga dapat mencetus aktivasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron yang merupakan salah satu jalur patofisiologi ya dari hipertensi. Nah, bagaimana mekanisme hipertensi dapat menyebabkan terjadinya diabetes? Ini lebih lengkapnya dapat kalian baca di artikel ini. Namun singkatnya, mekanismenya melibatkan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Ya, jadi pada hipertensi kan terjadi aktivasi dari renin-angiotensin-aldosteron, sehingga produksi angiotensin 2 banyak. Dan angiotensin 2 ini juga akan terikat pada reseptornya. Nah, reseptor angiotensin 2 kan terdapat di banyak organ ya. Nah, aktivasi reseptor angiotensin 2 yang jenis AT1 yang di luar kelenjar adrenal itulah yang menyebabkan banyak gangguan. Jadi selain gangguan hipertensi, juga aktivasi dari reseptor ini meningkatkan reproduksi dari reaktif oksigen species yang sering disingkat dengan ROS ya. Ini kan sifatnya senyawanya bersifat oksidatif. Dia dapat mengakibatkan sinyal untuk produksi insulin akhirnya melemah, sehingga terjadilah defisiensi insulin dan terjadilah diabetes mellitus ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu seringnya hadir bersamaan dengan diabetes mellitus karena sama-sama dapat terjadi melalui overaktivasi dari renin-angiotensin-aldosteron. Itulah sebabnya kenapa pasien hipertensi yang juga mengalami diabetes mellitus disarankan pilihan antihipertensinya kan ACE inhibitor ya, atau angiotensin receptor blocker. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap, silahkan kalian baca artikel yang saya lampirkan ini ya. Jadi nanti terlihat bagaimana penyakit-penyakit seperti hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung, dan diabetes ya, itu sangat berkaitan. Hadir satu penyakit, muncul juga penyakit yang lainnya di antara mereka ini ya. Nah, hal lain yang juga dapat memicu atau mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus itu penggunaan obat-obat berikut ini. Kalian bisa lihat di sini khususnya untuk obat-obat yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Di antaranya itu ada diuretik, glukokortikoid, kemudian kontrasepsi oral, ya, beta blocker. Nah, bagaimana mekanismenya? Silahkan kalian review kembali farmakologi. Ya. Untuk diuretik misalnya, mekanismenya bagaimana mengakibatkan diabetes mellitus sebenarnya bukan menyebabkan ya, tapi lebih ke memperparah keadaan diabetes pada orang yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Nah, diuretik yang paling sering dikaitkan dengan insiden diabetes mellitus itu golongan tiazid, karena salah satu mekanismenya karena tiazid dapat mengakibatkan hipokalemia, kemudian kalium itu adalah salah satu ion yang penting untuk penyampaian glukosa di dalam sel. Ya, nanti kita akan bahas peran kalium dalam metabolisme glukosa berikutnya. Jadi karena diuretik dapat mengakibatkan hipokalemia tadi, sehingga penyampaian glukosa ke dalam sel juga menjadi terganggu ya, karena menurunnya kadar kalium di dalam tubuh. Nah, untuk penjelasan bagaimana obat-obat tertentu itu dapat menyebabkan diabetes mellitus, silahkan kalian baca di artikel ini, ada penjelasan secara detail bagaimana beberapa obat ya dapat mengakibatkan hiperglikemia dan mencetus diabetes mellitus. Baik, sebelum kita membahas patofisiologi dari diabetes mellitus, kita akan ulang sedikit tentang metabolisme normal dari karbohidrat yang sebelumnya kalian sudah pelajari di biokimia ataupun mungkin farmakologi juga ya. Nah, berikut saya hanya akan ulang sedikit bahwa secara normal sumber utama energi tubuh kita kan berasal dari glukosa ya, yang
metabolisme glukosa di dalam tubuh itu terjadi melalui proses glikolisis dan juga siklus Krebs yang kemudian akan menghasilkan adenosin trifosfat sebagai energi. Kemudian energi ini ataupun ATP akan disimpan di dalam hati dan juga otot dalam bentuk glikogen. Ya. Kemudian berlebihannya energi ini juga akan bisa disimpan di jaringan adipos ya, yang nanti bisa mengalami lipolisis dan menghasilkan asam lemak bebas. Ya. Kemudian protein juga walaupun secara umum digunakan untuk fungsi yang lain, namun dapat juga diubah atau dikonversikan menjadi glukosa, ya kan, melalui proses gluconeogenesis. Nah, ini adalah rangkuman dari proses yang sebelumnya sudah kalian pelajari dapat menghasilkan ya atau menyimpan glukosa di dalam tubuh. Nah, baik itu melalui glukosa langsung disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian bisa juga dalam bentuk asam amino yang disimpan dalam bentuk glukosa nanti ya. Nah, untuk mencapai keadaan homeostatis harus ada keseimbangan antara metabolisme glukosa, asam lemak bebas, dan juga asam amino sehingga kadar glukosa di dalam tubuh kita itu mencukupi, terutama untuk kebutuhan sistem saraf ya. Yang kalau sistem saraf kan dia hanya bisa sumber energinya itu dari glukosa, dia nggak bisa dari asam lemak misalnya. Nah, jadi silahkan kalian mengulangi kembali proses-proses ini dari bahan catatan mata kuliah sebelumnya, sehingga nanti paham kalau disebut dalam pembahasan kita berikutnya itu yang terjadi adalah proses gluconeogenesis misalnya, apa maksudnya itu kalian sudah mengingat kembali ya. Oke, berikut kita ulang sedikit tentang proses penghasilan insulin di pulau-pulau Langerhans yang dia memiliki dua jenis sel ya. Di pulau Langerhans ada sel alfa dan juga sel beta. Kalau sel alfa itu mayoritasnya mensekresikan glukagon, sementara kalau sel beta dia mayoritas mensekresi insulin dan juga amilin. Ya, fungsi utama insulin ya pasti menghantarkan glukosa ke dalam sel sehingga kadar glukosa di dalam plasma atau di dalam darah itu menjadi berkurang. Sementara kalau glukagon dia bersamaan dengan hormon-hormon lain dia dapat meningkatkan kadar glukosa darah ya karena terlibat dalam proses pemecahan glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen. Oke, kita ulang sedikit bagaimana secara normal insulin itu disekresikan dan juga kemudian bekerja ya. Jadi kita lihat di gambar ini sebenarnya tanpa ada makanan pun, tanpa ada stimulus dari glukosa yang datang dari luar, itu insulin ada ataupun disekresi di dalam tubuh kita dengan level berkisar antara 6 sampai 26 mikro international unit per mililiter kadar insulin dalam darah kita pada saat tidak ada makanan yang datang dari luar. Karena hati juga menghasilkan glukosa ya melalui proses yang disebut sebagai gluconeogenesis misalnya. Dapat memproduksi glukosa sehingga itulah yang mengakibatkan insulin itu tetap berada di dalam darah yang disebut sebagai level basal dari insulin. Ya, jadi ini level basal itu adalah insulin yang diproduksi ataupun yang berada di dalam darah selama 24 jam. Kemudian apabila ada makanan, segera setelah ada makanan itu insulin disekresikan dengan lebih banyak di dalam tubuh. Itulah yang disebut sebagai insulin yang disekresikan postprandial atau segera setelah makan. Ya. Pada saat insulin ini disekresikan setelah makan, itu kan terjadi tadi karena ada stimulus glukosa darah yang naik, sehingga meningkatlah sekresi dari insulin. Ya. Nah, insulin postprandial ini disekresikan dalam dua fase. Ada fase awal dan juga fase kedua. Pada fase awal, kalian lihat di sini insulin yang disekresikannya itu cepat dan kadarnya langsung tinggi dalam waktu 5-10 menit setelah makan biasanya. Nah, tujuan dari insulin ini disekresi supaya segera terkirim sinyal ke hati untuk menghentikan produksi glukosa yang berasal dari hati ya, karena supaya tidak overproduksi dari glukosa, jangan sampai ada glukosa yang masuk dari luar kemudian tubuh juga masih memproduksi glukosanya ya, sehingga kan bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, inilah yang dihentikan oleh insulin dengan mengirimkan sinyal ke hati untuk menghentikan atau menunda nih produksi glukosa hepar. Nah, kemudian proses pelepasan insulin di tahap ini juga akan mengakibatkan tersimpannya glukosa di jaringan adipos
ya, sehingga tadi mengurangi kadar glukosa di dalam darah. Berikutnya, pada fase kedua dari pelepasan insulin setelah makan atau insulin postprandial, itu dia terjadi pelepasan insulinnya secara lebih lambat dan lebih sedikit daripada fase awal tadi, ya. Dia terjadi dalam durasi sekitar 60 sampai 120 menit. Nah, pada fase ini yang terjadi adalah insulin akan membantu pengambilan glukosa oleh jaringan perifer. Kalau tadi kan dibawa ke jaringan adipos. Nah, kalau ini dibawa ke jaringan perifer, ya, sehingga otot rangka itu menerima asupan glukosa dibantu oleh insulin yang dilepaskan pada fase postprandial. Nah, tadi selain dari insulin yang akan mengatur kadar glukosa di dalam tubuh kita, ada juga amilin yang diproduksi oleh sel beta pankreas, ya. Jadi sel beta pankreas mensekresi insulin dan juga amilin. Pada orang-orang yang terdiagnosa dengan diabetes mellitus, sebenarnya selain terjadi masalah pada sekresi insulin, juga terjadi masalah pada sekresi amilin, karena kan yang rusak itu adalah sel betanya, ya, sehingga kemampuan sel beta baik itu untuk mensekresikan insulin dan amilin menjadi terganggu, karena amilin ini juga akan membantu kadar glukosa darah supaya tidak tinggi di dalam tubuh, ya. Salah satunya apa yang dilakukan oleh amilin adalah menekan produksi dari glukagon setelah kita makan. Jadi kalau glukagon itu tersekresi kan harusnya akan terjadi pemecahan glikogen menjadi glukosa, salah satunya, ya. Jadi kalau sudah makan, tinggi lagi kadar glukosa yang dipecah dari glikogen, itu akan mengakibatkan hiperglikemik. Nah, itulah yang dihambat oleh amilin. Tersupresinya atau terhambatnya pelepasan dari glukagon. Ya, kemudian amilin juga akan mengatur laju pengosongan lambung, sehingga kalau misalnya laju pengosongan lambung kita itu menjadi lama, maka akan lebih lama rasa kenyang, ya, sehingga mencegah kita untuk sering lapar, sering merasakan lapar. Dan juga amilin itu akan mengatur kadar glukosa di dalam plasma, sehingga tidak mengalami hiperglikemia. Jadi secara umum kita sudah tahu apa yang terjadi pada saat glukosa masuk ke dalam tubuh dan kemudian kaitannya dengan pelepasan serta kerja insulin dan juga glukagon. Jadi ketika kita makan, makanan akan dibawa ke intestinal, kemudian makanan dalam bentuk karbohidrat akan dimetabolisme menjadi glukosa supaya mudah diabsorpsi. Absorpsi glukosa di lumen intestinal terjadi dengan bantuan salah satunya adalah sodium glucose transporter atau SGLT. Nah, SGLT yang ada di gastrointestinal kita itu adalah jenisnya SGLT1, ya. Dengan bantuan transporter inilah akhirnya glukosa masuk ke dalam sirkulasi darah. Pada saat glukosa sudah berada di dalam darah, kalau kita bicara dalam konteks patofisiologi diabetes mellitus, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu glukosa akan dibawa ke jaringan-jaringan untuk digunakan sebagai bahan baku menghasilkan ATP yang digunakan sebagai energi. Yang kedua, glukosa bisa dibawa ke pankreas untuk selanjutnya menstimulus sekresi dari insulin, ya. Nah, yang penting untuk diketahui lagi adalah glukosa yang dapat masuk ke jaringan-jaringan dalam tubuh kita itu dibantu oleh transporter yang disebut sebagai glukosa transporter tadi, ya. Nah, ada banyak jenis nih dari glukosa transporter. Ada tipe 1, 2, 3, 4, bahkan ada tipe 5. Nah, ada perbedaan dari transporter ini, ya, glukosa transporter itu berbedanya, misalnya letaknya itu di organ yang berbeda-beda. Misalnya ada yang di pankreas seperti glukosa transporter 2, sementara kalau di organ yang otot rangka misalnya itu jenisnya adalah glukosa transporter 4. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah dalam hal kerjanya. Ya, glukosa transporter 1 sampai 3 itu kerjanya bisa tanpa bantuan insulin atau disebut insulin dependent. Nah, sementara glukosa transporter 4 merupakan transporter yang baru bisa bekerja jika ada insulin, ya. Kita lihat di gambar ini, kalau yang glukosa transporter 4 di membrannya selain ada transporter glukosa transporter tadi ini, ada juga tapak untuk terikatnya nanti insulin dengan reseptornya. Sementara kalau yang di
sel beta pankreas ini hanya ada glukosa transporter tanpa perlu ada reseptor dari insulin. Ya. Oke, setelah tadi tahu jenis-jenis glukos transporter dan perbedaan cara kerjanya, kita akan lihat secara detail apa yang terjadi pada saat glukosa sudah ada di sirkulasi darah dan kemudian akan dibawa ke jaringan. Ya. Pertama kita akan bahas bagaimana glukosa dibawa ke sel pankreas, terutama sel beta pankreas. Yang kalian lihat ini adalah proses masuknya glukosa ke sel beta pankreas, kemudian nanti akan menstimulasi tersekresinya insulin yang tersimpan di vesikel. Ya. Jadi glukosa itu masuk ke dalam sel dengan bantuan glukos transporter 2 tadi. Setelah dia berada di dalam sel, kemudian glukosa ini akan difosforilasi menjadi glukos 6-fosfat. Ya. Kemudian glukos 6-fosfat ini akan dioksidasi sehingga terbentuklah ATP. Nah, di sel beta pankreas itu terdapat 2 kanal pertukaran ion. Yang pertama adalah kanal ion yang sensitif terhadap ATP yang merupakan kanal untuk pertukaran ataupun keluarnya ion kalium dari sel. Nah, kanal ini akan terus terbuka kecuali jika ada ATP pada kanal ini. Ya, maka kalau ada ATP di sini maka kanalnya akan tertutup, kalium tidak bisa keluar. Nah, kemudian kanal yang kedua adalah kanal voltage gated calcium channel yang berfungsi sebagai kanal untuk masuknya ion kalsium yang dalam keadaan istirahat kanal ini akan tertutup. Nah, tadi kita sudah sampai ke sini bahwa proses masuknya glukosa selanjutnya akan menghasilkan ATP. Nah, adanya ATP ini kemudian akan mengakibatkan kanal kalium ini tertutup, ya. Akibatnya kalium tidak keluar dari sel sehingga kadarnya di dalam sel menjadi tinggi. Sehingga sel beta pankreas ini menjadi dalam keadaan depolarisasi, ya. Keadaan sel yang terdepolarisasi inilah yang mengakibatkan kanal kalsium akhirnya terbuka dan akhirnya kalsium masuk ke dalam sel dan mengakibatkan vesikel yang menyimpan insulin akhirnya mengalami eksositosis dan akhirnya insulin dapat diekskresikan. Nah, itulah yang terjadi di pankreas dan kaitannya antara adanya glukosa dan juga dengan sekresi insulin. Ya. Kemudian kalau di otot rangka, tadi kita tahu bahwa glukosa tidak bisa masuk langsung ke otot rangka hanya mengandalkan glukos transporter, ya, tapi dia juga butuh terikatnya insulin dengan reseptornya. Nah, secara sederhananya kalian lihat kalau di otot rangka sebenarnya transporter glukos ini tidak tersedia dengan sendirinya di membran, ya, tapi dia baru bergerak ke membran sel kalau ada kiriman sinyal dari insulin pada reseptornya. Jadi awalnya nih glukos transporternya berada di dalam sel, kemudian nanti setelah ada sinyal yang dikirimkan melalui pengaktifan reseptor insulin, maka dia akan tertranslokasi ke membran sel. Ya. Nah, apa yang terjadi itu sebenarnya prosesnya kompleks ya. Kalau kita ibaratkan seperti proses kita menghidupkan lampu, mungkin kita hanya tahu saklar ditekan, lampu nyala. Gitu juga di sel otot rangka. Secara sederhana yang sering kita bahas kan, insulin terikat pada reseptornya, kemudian glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, sebenarnya banyak proses yang terjadi setelah insulin terikat pada reseptornya. Singkatnya, jika glukosa darah tinggi, maka pankreas akan mensekresikan insulin tadi ya di sini. Kemudian insulin akan menuju ke sini, ke reseptornya, ya, dan berikatan di reseptornya. Akibat kerja dari insulin pada reseptornya, maka vesikel yang mengandung glukos transporter 4, ya, glukos transporter 4 itu juga tersimpan di dalam vesikel, dia akan menuju ke membran sel. Makin banyak glukos transporter 4 yang menuju ke membran sel, maka akan banyak juga glukosa yang akan masuk ke dalam sel dan akhirnya rendahlah kadar glukosa di dalam darah, yaitu sederhananya. Nah, kalau kita lihat secara molekuler, sebenarnya banyak sekali teori yang menjelaskan tentang proses aktivasi reseptor insulin, ya. Namun yang penting diingat, ini ada banyak sekali referensi-referensi yang menjelaskan bagaimana insulin bisa masuk ke dalam sel, bisa terikat pada reseptornya, dan nanti ada masalah apa kalau mengalami keadaan yang disebut dengan insulin resistance, gitu ya.
banyak sekali teori-teorinya, namun yang perlu diingat di sini adalah proses ini melibatkan senyawa-senyawa yang disebut misal seperti insulin reseptor substrat, kemudian ada juga PI3K, fosfoinositid 3 kinase, kemudian juga ada PIP3, itu adalah fosfatidil inositol 345 trifosfat, kemudian juga ada AKT ataupun PKB, sering disingkatnya protein kinase B, dan akhirnya glukos transporter ya, yang jenisnya itu kalau kita bicara di otot rangka adalah glukos transporter 4. Baik, kita akan gunakan salah satu teori dari proses penyampaian pesan oleh insulin atau insulin signaling, ya, di mana proses penyampaian pesan oleh insulin itu dimulai pada saat insulin terikat pada reseptornya, ya. Namun sebelumnya kita juga perlu tahu karakter dari reseptor insulin ini. Jadi reseptor insulin itu termasuk ke dalam keluarga reseptor tirosin kinase namanya. Dia terdiri dari ada subunit A dan alfa maksudnya dan subunit beta. Reseptor tirosin kinase ini kalau sudah teraktivasi, maka akan terjadilah perubahan konformasi dari bentuk yang seperti ini menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, perubahan konformasi ini akibatnya akan terjadilah autofosforilasi dari enzim tirosin kinase yang lain. Ya, jadi tanda P di sini artinya adalah fosforilasi, simbolnya menandakan adanya fosforilasi. Nah, akibat dari autofosforilasi tadi akan terjadi aktivasi dari insulin reseptor substrat atau di sini disingkat sebagai IRS. Nah, insulin reseptor substrat yang sudah teraktivasi akhirnya bisa berikatan dengan fosfoinositid 3 kinase atau PI3K. Ya, dan akhirnya membuat PI3K ini teraktivasi. Nah, di gambar ini tidak ditunjukkan sebenarnya sebelum adanya PDK1 ini, PI3K akan mengkatalisa perubahan fosfatidil inositol 45 bifosfat atau PIP2 menjadi fosfatidil inositol 345 trifosfat atau PIP3. Ya, dengan adanya PIP3, maka dia akan menginduksi aktivasi dari fosfoinositid dependent kinase 1 atau PDK1 ini. Ya, PDK1 kemudian akan memfosforilasi protein kinase berikutnya, salah satunya adalah protein kinase B atau disebut juga sebagai AKT. Ya, PKB, protein kinase B atau AKT yang teraktivasi inilah yang nantinya akan mengakibatkan translokasi dari vesikel yang mengandung glukos transporter, ya, yang awalnya ada di dalam sel, kemudian dibawa ke membran, seperti ini. Nah, sehingga akhirnya terjadilah proses uptake glukosa dari sirkulasi darah ke dalam sel. Dalam hal ini kita bicara sel otot rangka. Kemudian terjadilah proses glikolisis yang memang membutuhkan glukosa dan akhirnya menghasilkan ATP sebagai energi. Setelah tadi kita membahas bagaimana normalnya sekresi dari insulin dan kemudian juga insulin itu bekerja, ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan patofisiologi terjadinya diabetes mellitus yang melibatkan mekanisme seperti gagalnya produksi insulin oleh sel beta pankreas, kemudian bisa juga insulin yang sudah diproduksi itu tidak bekerja secara optimal di reseptornya atau disebut sebagai insulin resistance. Dan bisa juga mekanisme terjadinya diabetes mellitus itu melalui metabolic syndrome, ya. Pertama kita akan membahas
mekanisme atau patofisiologi terjadinya diabetes mellitus melalui mekanisme insulin resisten, ya. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2 berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1, mekanisme patofisiologinya awalnya adalah terjadinya resistensi antara ikatan insulin dengan reseptornya, ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas kalau insulin itu berikatan pada reseptornya, maka akan terjadilah insulin signaling yang akan mengakibatkan glukosa masuk ke dalam sel. Nah, pada resistensi insulin, insulin bisa saja terikat pada reseptornya, tapi signaling atau penyampaian pesan tidak terjadi, sehingga tidak terfosforilasilah reseptor tirosin kinase, ya. Dan selanjutnya yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak terjadi. Dan kita lihat juga sebenarnya ketika reseptor insulin tidak teraktivasi, selain proses glikolisis yang terganggu, proses lipolisis juga akan tidak ada yang menghambat, ya. Sehingga pada DM tipe 2 juga sering kita lihat diiringi dengan profil lipid yang buruk, ya. Serta tugas untuk menekan proses gluconeogenesis itu juga terganggu, ya. Perubahan asam amino menjadi glukosa di hati akan terganggu juga, sehingga memperparah keadaan hiperglikemik. Itulah sebabnya kenapa orang diabetes mellitus kadang sudah mengurangi makan atau intake karbo, tapi kadang kadar glukosa darahnya juga masih tinggi, ya. Itu karena insulin tidak bisa menghambat proses gluconeogenesis. Nah, kenapa aktivitas dari insulin pada reseptornya itu bisa lemah atau menjadi resisten? Salah satu teori yang disebutkan di dalam literatur adalah karena kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, mekanisme ini nanti hampir sama untuk penjelasan patofisiologi melalui metabolic syndrome, ya. Nah, hasil penelitian sudah banyak yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berlawanan antara kadar asam lemak bebas dengan aktivitas insulin. Jadi makin tinggi kadar asam lemak, maka sensitivitas insulin pada reseptornya makin berkurang. Dan inilah yang jadi alasan kenapa orang yang kelebihan berat badan itu memiliki resiko untuk mengalami diabetes. Karena umumnya pada keadaan overweight atau obese, profil lipidnya itu juga buruk, ya. Nah, jadi pada penelitian juga ditemukan bahwa orang-orang yang tinggi kadar trigliseridanya, maka asam lemak bebasnya di dalam sel juga tinggi. Kita sudah bahas bagaimana trigliserida dengan bantuan lipoprotein lipase disimpan di dalam sel dalam bentuk asam lemak bebas, ya, atau free fatty acid. Nah, meningkatnya asam lemak bebas dalam sel itu akan menghalangi proses penyampaian pesan atau signaling yang melibatkan insulin. Keadaan ini disebabkan oleh efek lipotoksik dari asam lemak bebas ini yang menyerang enzim-enzim yang terlibat dalam proses insulin signaling. Nah, selain menimbulkan efek lipotoksik, kelebihan lemak juga dapat menimbulkan aktivasi dari mediator-mediator inflamasi, ya. Mekanisme ini nanti akan sama dengan mekanisme pada patofisiologi dengan jalur impaired insulin secretion yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian yang sudah kita pernah bahas juga adalah pada metabolisme kolesterol dan trigliserida, itu akan disimpan di jaringan adipose, ya. Namun sebenarnya jaringan adipose ini bukan hanya akan menyimpan lemak secara pasif, ya. Makin banyak lemak yang disimpan di dalam jaringan adipose ini, jaringan ini juga akan lebih aktif untuk melepaskan sitokin, yang karena dilepaskannya itu oleh jaringan adipose maka disebut sebagai adipokin, ya. Dan sama seperti sitokin pada umumnya, adipokin ini juga bersifat menimbulkan inflamasi, ya, sehingga nanti akan mengganggu insulin signaling. Kemudian terkait juga dengan jaringan adipose, sebenarnya di jaringan adipose itu ada reseptor yang namanya peroxisom polyregualator activated receptor gamma atau PPAR gamma. Ya, reseptor ini ada di jaringan adipose dan kalau diaktifasi maka akan banyak tersekresilah senyawa yang sifatnya itu anti hiperglikemik, senyawa adipokin juga tapi sifatnya anti hiperglikemik. Dan ini akan mengakibatkan penyimpanan lemak menjadi lebih banyak di jaringan adipose, ya, dibandingkan dengan di hati atau di otot rangka. Nah, reseptor PPAR gamma tadi dia lebih bagus PPAR, ya, PPAR gamma itu lebih bagus kalau diaktifasi, ya, sehingga
salah satu golongan obat diabetes kayak thiazolidinedion itu seperti pioglitazone itu bekerja untuk mengaktifasi reseptor ini. Oke, insulin resisten selain tadi diakibatkan oleh kelebihan lemak, juga dapat terjadi karena mutasi pada protein di insulin reseptor substrat atau IRS. Nah, kalau kita sudah cerita mutasi, sudah pasti penyebabnya macam-macam ya. Bisa karena paparan gaya hidup, aktivitas yang menjadi penyebabnya juga bisa, ataupun makanan ya, atau memang warisan genetik ya, atau sebab lainnya yang kadang idiopatik tidak dapat dijelaskan. Nah, hal ini nanti yang akan mencetus perubahan urutan nukleotida genom dari reseptor insulin ya, sehingga mengakibatkan terjadinya insulin resistance. Kemudian insulin resisten juga dapat diakibatkan karena disfungsi dari mitokondria ya. Disfungsi mitokondria dapat menyebabkan meningkatnya produksi dari ROS dan juga akumulasi dari lipid yang selanjutnya dapat mengganggu jalur insulin signaling dan akhirnya menimbulkan insulin resistance. Selanjutnya, selain karena insulin resistance, diabetes tipe 2 juga dapat terjadi karena gagalnya sekresi insulin atau impaired insulin secretion ya. Sebenarnya gagalnya sekresi insulin juga adalah dampak dari ketidakmampuan sel untuk beradaptasi terhadap keadaan insulin resisten ya di jaringan perifer. Sebenarnya di awal-awal terjadi diabetes mellitus itu terjadi hiperinsulinemia, yaitu peningkatan produksi dari insulin. Kenapa bisa terjadi hiperinsulinemia? Karena terjadi overstimulasi terhadap sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Kenapa sel beta pankreas mengalami overstimulasi? Karena banyaknya makanan ataupun glukosa yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi kenapa orang yang sering makan yang tidak terkontrol atau orang obesitas itu rentan mengalami diabetes mellitus karena di awal-awal dapat mencetus terjadi hiperinsulinemia karena akhirnya nanti sel beta pankreas mengalami kelelahan dalam memproduksi insulin, akhirnya bisa mengakibatkan kegagalan produksi dari insulin. Itu yang terjadi pada mekanisme impaired insulin secretion ya. Itulah sebabnya juga kenapa pada awal-awalnya orang terdiagnosa dengan DM itu masih bisa diterapi dengan obat-obatan golongan antidiabetik oral ya, yang diantara mekanisme kerjanya kan meningkatkan produksi insulin memang ya, menstimulus kerja dari sel beta karena memang masih bisa, tapi lama-kelamaan sel beta pun akan menyerah, udah nggak sanggup memproduksi insulin. Di saat itulah penderita DM tipe 2 sudah memerlukan insulin eksogen dalam terapinya. Tadi sudah kita bahas bahwa ada salah satu jalur yang mengakibatkan terjadinya insulin resisten, itu sama dengan mekanisme bagaimana terjadinya impaired insulin secretion, yaitu penimbunan asam lemak bebas di jaringan adipos, itu juga dapat menginduksi terjadinya kerusakan sel beta dalam kemudian mengganggu sekresi insulin dari sel beta. Ya, jadi nanti kelebihan asam lemak bebas ini akan menstimulasi tersekresinya agen-agen sitokin proinflamatori di sel beta. Ya, akibat adanya agen proinflamatori ini, nanti akan lebih banyak lagi makrofag dan sel T ditarik ke sel beta, sehingga meningkatlah produksi sitokin lokal di sel beta pankreas. Kita sudah tahu sebelumnya kalau kehadiran makrofag dan sel T itu salah satunya berperan dalam kematian sel ya atau apoptosis. Jadi meningkatnya asam lemak dan juga glukosa itu akan meningkatkan mediator sitokin proinflamasi yang diantaranya adalah makrofag dan sel T,
kemudian meningkatnya makrofag dan sel T inilah yang akan memicu terjadinya gangguan pada sel beta, ya, gangguan fungsi sel beta, lalu pada akhirnya terjadilah kematian atau apoptosis di sel beta. Inilah yang akhirnya akan mengganggu sekresi dari insulin. Kemudian mekanisme lain yang juga sebagai jalur patofisiologi dari terjadinya diabetes mellitus itu adalah sindrom metabolik. Nah, sebenarnya ini lebih tepatnya dikatakan sebagai faktor resiko dari diabetes mellitus. Jadi ada 5 komponen yang sangat meningkatkan resiko seseorang mengalami diabetes mellitus. Ya, jika ada 3 di antara komponen ini pada seseorang, maka harus segera dilakukan upaya supaya teratasi keadaan ini. Ya, 5 komponen metabolic syndrome ini termasuklah diantaranya penimbunan lemak di area perut. Ini dapat ditandai dengan ukuran lingkar pinggang. Ya, kalau di laki-laki, jika lingkar pinggangnya itu sudah lebih dari 102 cm, maka itu sudah harus berhati-hati. Kalau wanita, jika lingkar pinggangnya itu sudah lebih dari 89 cm, itu juga sudah harus berhati-hati. Nah, kemudian trigliserida jangan sampai lebih dari 150 mg per desiliter. Nah, kalau komponen lingkar pinggang ya yang nanti menandakan abdominal obesity dan juga trigliserida itu akan memainkan peranannya dalam meningkatkan resiko diabetes mellitus melalui mekanisme tingginya asam lemak bebas seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah kolesterol HDL. Kita sudah pelajari ini juga sebelumnya bahwa HDL adalah lipoprotein yang akan mencegah terjadinya aterosklerosis, ya, sehingga untuk mencegah metabolic syndrome terjadi, maka HDL kolesterol pada laki-laki itu tidak boleh kurang dari 40 mg per desiliter, untuk perempuan tidak boleh kurang dari 50 mg per desiliter. Nah, kemudian komponen yang lain adalah tekanan darah. Jika lebih dari 130/85 mm Hg, maka itu sudah meningkatkan resiko mengalami metabolic syndrome. Begitu juga kalau glukosa darah puasa di atas 100 mg per desiliter itu juga sudah meningkatkan resiko metabolic syndrome. Selanjutnya setelah kita bahas patofisiologi, kita lanjutkan dengan tanda dan gejala yang sering terjadi pada penderita diabetes mellitus, ya, terutama untuk gejala-gejala. Nah, gejala yang paling sering disebut berkaitan dengan keadaan diabetes mellitus itu adalah 3P ini, ya, polifagia, polidipsia, dan juga poliuria. Walaupun ada juga literatur yang menyebutkan ini bukan gejala yang khas untuk diabetes mellitus tipe 2, ya, melainkan untuk diabetes tipe 1. Nah, selain dari 3P ini, gejala yang sering dikaitkan dengan diabetes mellitus, bisa juga muncul penurunan berat badan yang tiba-tiba padahal orangnya atau orang yang terdiagnosa dengan diabetes mellitus itu pola makannya nggak ada yang berubah misalnya, atau mudah mengalami infeksi terutama di vagina, kemudian juga ada yang merasakan tanda sering keadaan sering kesemutan atau kebas dan mengalami masalah seksual dan pandangan menjadi kabur, ya. Saya akan menjelaskan 3 gejala umum yang berkaitan dengan diabetes mellitus, yaitu polifagia, polidipsia, dan juga poliuria. Untuk gejala yang lain, mohon menjadi bacaan mandiri kalian. Nah, untuk polifagia, itu muncul karena pada diabetes mellitus, sudah kita tahu glukosa gagal masuk ke dalam sel, ya, sehingga tubuh tidak memiliki bahan baku untuk proses glikolisis yang akan menghasilkan ATP, ya, sehingga terjadilah lapar. Hal lain yang juga dapat mengakibatkan lapar terus-menerus juga ada kaitannya dengan sekresi amilin yang sudah kita bahas. Jadi silakan ulang kembali bahasan kita tentang peran amilin dalam mengatur rasa lapar. Ya. Kemudian rasa lapar juga diatur oleh insulin dan juga hormon glucagon-like peptide GLP-1, sehingga apabila kekurangan insulin maka sering muncul rasa lapar. Nah, sementara untuk mekanisme polidipsia dan juga poliuria itu dapat dijelaskan melalui skema berikut, ya. Jadi pada orang diabetes mellitus kita sudah tahu terjadi keadaan defisiensi insulin sehingga terjadilah hiperglikemik. Nah, keadaan hiperglikemik ini akan meningkatkan osmolaritas darah, ya, karena glukosa lebih banyak terlarut di dalam darah.
Dengan memakai prinsip osmolaritas ini, air yang ada di ekstravaskular, termasuk yang ada di dalam sel, itu akan tertarik menuju ke intravaskular, sehingga terjadilah penurunan cairan di dalam sel dan akhirnya menimbulkan rasa haus. Ya. Nah, kemudian keadaan hiperglikemik juga dapat mengakibatkan lebih banyak plasma yang terhantarkan ke glomerulus, ya, plasma yang mengandung glukosa di dalamnya, dan akhirnya melalui filtrasi glomerulus, akhirnya glukosa plasma tadi ya, plasma dan juga glukosa tersaring melalui glomerulus, dan akhirnya glukosa berpindah dari vaskular menuju ke tubulus ginjal. Nah, glukosa yang ada di tubulus itu akhirnya dapat menarik air yang ada di dalam vaskular. Ini juga melalui prinsip osmosis ya. Nah, akhirnya lebih banyak glukosa beserta air yang ada di tubulus dan akhirnya gagal mengalami reabsorpsi sehingga menghasilkan lebih banyak urin. Ya, keadaan ini juga akan mengakibatkan volume cairan yang ada di dalam tubuh. Tadi karena poliuria akan mengakibatkan cairan yang ada di dalam tubuh itu menjadi berkurang sehingga ini juga yang mengakibatkan munculnya atau terstimulusnya rasa haus. Kemudian mengenai komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi karena keadaan hiperglikemik, itu misalnya ateroma, kemudian penyakit-penyakit mikrovaskular dan juga penyakit makrovaskular, ya rata-rata kan berhubungan dengan kerusakan pembuluh darah dan keadaan aterosklerosis ya. Jadi saya harap nanti kalian dapat memahami lebih baik setelah membaca artikel yang menjadi tugas kalian. Ya, saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme komplikasi yang diakibatkan oleh keadaan hiperglikemik yaitu neuropati. Oke. Nah, diabetik neuropati itu maksudnya adalah keadaan kerusakan dari sel saraf yang diakibatkan oleh diabetes mellitus ya. Nah, gejala-gejala yang timbul itu tergantung tempat terjadinya kerusakan sel saraf. Kalau sel saraf yang rusak itu di kaki, maka sering muncul kebas, kesemutan dan juga nyeri. Ya. Terjadinya diabetik neuropati ini bisa karena kerusakan terhadap pembuluh darah kecil atau mikrovaskular disease, atau bisa juga karena meningkatnya product age atau advanced glycated end product dan juga pengaktifan jalur poliol ya. Nah, kerusakan mikrovaskular sudah jelas ya. Keadaan DM dapat mengakibatkan aterosklerosis yang akhirnya merusak pembuluh darah yang bekerja untuk menyuplai darah ke sel saraf salah satunya. Nah, akibat kegagalan ini terjadilah iskemia sel saraf dan bisa juga sampai mengakibatkan kematian dari sel saraf. Kemudian kalau advanced glycated end atau H product, ini maksudnya adalah meningkatnya senyawa-senyawa yang terglikasi atau terikat dengan glukosa. Ya, jadi karena banyaknya kadar glukosa darah, maka lipid, protein, dan senyawa-senyawa lain yang ada di dalam pembuluh darah itu akan terglikasi oleh glukosa yang disebut sebagai H ini ya, advanced glycated end product. Nah, produk H ini banyak menimbulkan keadaan patologis ya. Salah satunya adalah increase vascular permeability, maksudnya meningkatnya permeabilitas vaskular di mana kalau sel endotelium terkena dengan produk H ini, maka akan terjadilah inflamasi di sel endoteliumnya, sehingga sel endotelium yang harusnya itu rapat-rapat dan susah ditembus menjadi terinflamasi, menjadi longgar dan mudah untuk ditembus akhirnya. Kemudian H ini juga bisa mengoksidasi LDL sehingga lebih rentan mengakibatkan lagi aterosklerosis, dan produksi ROS juga meningkat dengan adanya senyawa H ini atau produk H ini. Kemudian diabetik neuropati juga bisa terjadi melalui jalur poliol ya, di mana karena banyaknya glukosa dalam darah dan tidak bisa masuk sel, akhirnya glukosa itu diubah menjadi sorbitol ya. Dan sorbitol nantinya akan menginduksi perubahan NADPH menjadi NADP ya, ataupun perubahan dari NAD menjadi NADH. Silahkan nanti diulang lagi biokimianya, apa itu NADPH dan NAD ya. Nah, meningkatnya perubahan NADPH dan NAD akhirnya akan mengurangi reduksi dan juga regenerasi dari glutathione ya.
glutathione kita tahu merupakan senyawa yang bersifat antioksidan dalam tubuh kita. Jadi peningkatan sorbitol tadi akan menyebabkan glutathione menjadi berkurang. Berkurangnya glutathione akan menjadi salah satu sebab terjadinya stres oksidatif dan terjadilah diabetik neuropati. Nah, untuk diagnosis dari diabetes mellitus, selain dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien, dokter juga akan menggunakan parameter glukosa darah dan juga HbA1c untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Nah, untuk nilai-nilainya sudah kita bahas sebelumnya, dan ini juga menjadi parameter kita selaku farmasis untuk mengevaluasi keberhasilan atau kepatuhan pasien mengkonsumsi obat-obatan untuk diabetes mellitusnya, ya, nilai glukosa darah dan juga HbA1c. Nah, yang biasa diukur adalah nilai glukosa darah puasa atau glukosa setelah makan. Nah, salah satu tujuan diukur nilai glukosa puasa dan postprandial itu untuk mengetahui gambaran patofisiologi dari penyakitnya dan supaya obat yang diberikan itu sesuai. Misal pada orang yang hanya mengalami masalah pada kadar glukosa darah setelah makan, ya, tapi glukosa darah puasanya normal. Nah, kalaupun dia menerima insulin, bisa jadi insulin yang diterima itu hanya insulin yang jenisnya rapid atau short acting. Ya. Kemudian untuk HbA1c, ini menunjukkan Hb yang terglikasi atau terikat dengan glukosa. Jadi ini adalah salah satu produk H juga. Ya. Nah, karena tingginya kadar glukosa dalam darah, glukosa juga akan terikat dengan hemoglobin. Nah, pemeriksaan HbA1c ini menunjukkan hal yang berbeda. Jadi informasi yang didapat dari pemeriksaan HbA1c ini berbeda ataupun yang melengkapi hasil pemeriksaan glukosa darah. Ya. Kalau HbA1c dapat menunjukkan bagaimana kadar glukosa darah seseorang secara rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Karena di sini yang diperiksa adalah Hb yang terglikasi dengan glukosa, ya. Nah, karena Hb itu masa hidupnya sekitar 3 bulan, jadi kalau banyak glukosa yang terikat dengan Hb dalam 3 bulan terakhir, ini akan ditunjukkan dengan nilai HbA1c. Nah, karena gula darah aja itu bisa menipu. Misal pada pasien yang selama di rumah, misal jarang minum obat atau pola makannya juga nggak bagus. Karena mau kontrol ke dokter dan nanti diperiksa kadar gulanya, pasien bisa saja menjelang jadwal kontrol 1 atau 2 hari, dia memperbaiki kepatuhannya. Sehingga pada saat diperiksa, kadar glukosa darah puasa atau glukosa postprandialnya menjadi bagus gitu ya. Namun hal ini nanti akan ketahuan dengan pemeriksaan nilai HbA1c, ya. Kalau ternyata jelek, maka akan ketahuanlah bahwa sebenarnya kontrol glukosa darahnya selama ini tidak baik.